Shalom, selamat sore saudara-saudara. Happy Sunday. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu yang ketiga, betul ya? Ketiga, dan puji Tuhan saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorak oleh karenanya. Saudara, tema sore hari ini adalah Wrestle with God, bergumul dengan Allah. Apa maknanya? Kita akan ikuti uraian yang lebih lanjut nanti. Saudara, sungguh menyenangkan untuk berhimpun bersama-sama di rumah Allah, memuji dan memuliakan namanya. Oleh karena itu saudara, marilah kita beribadah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia sajalah. Hanya bagi Dia, Allah Bapa Surgawi, seluruh kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita mulai dengan doa pembukaan, opening prayer. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kemurahan kasih karunia yang Dikau berikan kepada kami satu persatu, sehingga pada sore ini kami boleh datang beribadah, bersujud sembah pada Dikau saja ya Bapa. Tuhan, berkatilah ibadah ini, agar segala sesuatunya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi Dikau, dan kehidupan umat Tuhan boleh dikuatkan di dalam perjalanan hari demi hari. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, saya undang kita semua untuk berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu pertama, Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Pujian yang kedua, mengikuti Yesus. To follow Jesus. Yesus
sudah buka jalan. Jemaat sekalian, kita masuk dalam responsive call to worship, panggilan beribadah. Allah, Raja kehidupan alam semesta, mari datang sembahlah Dia. Bila Kristus Yesus pemberi hidup baru, kasih-Nya tak terukur. Gunung bergetar, lautan bergelombang atas perkasa kuasa-Nya. Kehadiran Allah Bapa sungguh dahsyat, namun kasih-Nya lembut. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan, berikanlah sembah baginya. Kami datang dalam persekutuan Roh Kudus dengan iman dan hati yang tulus menyembah Allah dalam Kristus Yesus Sang Mesias umat-Nya. Jemaat tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pembukaan dari NKB 3 bait 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya.
Silakan duduk. Mari saudara, perhatikan liturgi saudara, kita akan berdoa bersama-sama dan setelah itu ada kesempatan saudara untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita mulai. Allah Bapa Surgawi, kami datang untuk bersembah sujud bagi Dikau saja. Tuhan, mohon pimpin jalan hidup kami dalam kesetiaan serta kasih dan sesama. Allah sumber hidup dan tinggal bersama kami. Tunjukkanlah jalan terang Kristus Yesus bagi kami yang sering keluar dari jalur bakti pengabdian pada Dikau. Ampunilah kami Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus dan tinggallah di dalam hati yang bersedia bagimu saja. Tuntunlah kami menjadi umat yang penuh pengharapan dan pandai memberi diri kami kepadamu. Tolong kami agar mendengar firman Tuhan yang menantang untuk memberi bakti pada Tuhan. Ingatlah kami waktu semua milik kami adalah pinjaman dari Dikau yang harus kami pertanggungjawabkan bagimu kembali. Allah yang Maha Suci, tolonglah kami menjadi kudus di dalam sikap dan hidup benar di jalan Tuhan setiap hari, sehingga kami selalu punya hati yang baru. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara yang telah mendengar firman kebenaran dan Injil keselamatan, serta hidup di dalamnya, dan karena itulah apabila engkau percaya dan memilih Kristus Yesus saja sebagai jalan hidupmu, maka saudara itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, hidup di dalam janji-janji Allah, dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik saudara. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita masuk dalam pujian persiapan. Kita menyanyi NKB 7 bait 1, 3, dan 5. Bersorak-sorak
Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Inilah firman Allah. Saudara, mari kita lanjutkan dengan pembacaan yang kedua, diambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Nah, saudara, seperti judul dikatakan bergumul dengan Allah. Mengenai pergumulan itu, ayat ini setara dengan Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saudara dapat membacanya sendiri. Oke. Nah, kita akan membaca Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberang juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah padanya matahari terbit, dan setelah itu melewati Peniel, Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Allah. Saudara, langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk dalam doa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman-Nya yang mulia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari tentu ada saja pergumulan. Betul? Misalkan bergumul untuk memperoleh hidup yang nyaman, punya rumah,
kasusnya sukses di dalam sesuatu hal, seperti halnya Lukas 18 ayat 1 sampai 8, seorang ibu berulang-ulang menghadap kepada hakim yang kejam sampai case-nya dikabulkan. Inilah suatu pergumulan yang tidak pantang menyerah. Harap digarisbawahi itu, saudara. Apalagi dalam pembacaan tadi, Yakub bergumul dengan Allah sendiri. Dan banyak lagi dari waktu ke waktu. Tapi mungkinkah ada yang tenang-tenang saja di dalam pergumulan itu? Karena semuanya berlimpah ruah, tidak perlu ada lagi yang perlu dipusingkan. Tentu saja tidak ada. Saudara, pergumulan hidup yang berarti menentang badai adalah bagian daripada hidup umat. Bagian hidupmu dan hidupku setiap hari adalah bagian daripada hidup anak-anak Tuhan, siapapun dia. Yakub di dalam bacaan tadi, saudara tahu, ia ingin sekali berdamai dengan abangnya Esau. Ini adalah suatu langkah yang sangat mulia, tetapi dia sangat-sangat takut, saudara, mengingat kecurangannya itu atas hak anak sulung. Engkau tahu maksudnya. Yang oleh karena tipuannya itu ditolong oleh ibunya dengan semangkok sup kacang. Kejadian 25 ayat 34. Sehingga berlanjut ayahnya memberkati dia gara-gara tipuannya sebagai anak yang sulung. Yakub mau reconcile kembali, berbaik dengan Esau, namun dia curiga jangan-jangan Esau masih mendendam terhadapnya. Jadi problem dia stres berat sekali, sangat-sangat berat. Ayat 7, sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Dari ketakutan yang amat sangat itulah Yakub dengan pikiran manusianya merancang sedetail mungkin, saudara, membagi pasukan dan ternaknya dan upeti-upeti untuk mengambil hati Esau dan juga kesempatan untuk menyelamatkan diri bila diserang oleh amukan Esau di ayat 8 dan seterusnya. Saudara, di tengah pergumulan itu Allah datang menginterfere kehidupan Yakub, saudara. Karena demikianlah kasih Allah kepada anak perjanjian ini. Saudara, dikirimkan malaikatnya di ayat 24 yang justru sekarang bergulat dengan Yakub terlebih dahulu. Nah, saudara, seyogianya inilah sebagai satu realita bahwa Allah selalu melihat pergumulan tiap-tiap kita, umatnya, sejak dari dahulu kala. Pemeliharaannya tidak pernah berakhir oleh karena kasih-Nya, saudara. Dengan berbagai macam pergumulan, saudara, mari tiap hari dan saat cintai Kristus Yesus terlebih-lebih. Kejadian 18 mencatat bahwa malaikat Tuhan itu sebagai tamu daripada Abraham dan Sarah yang juga mendapat pesan dan pengharapan bahwa dia akan mendapatkan anak laki-laki serta diberitahukannya hukuman atas Sodom dan Gomora. Ini adalah sesuatu pergumulan yang berbeda juga. Kemudian, saudara, di 1 Raja-Raja 19 ayat 5, malaikat juga datang untuk menguatkan Elia dan memberi dia makan. Matius 28 ayat 5 dan 6, malaikat berkata kepada wanita-wanita yang visit ke kuburan Yesus di pagi hari ketiga tersebut agar jangan takut bahwa Yesus tidak ada di sini, dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Itulah contoh ayat-ayat di dalam umatnya mendapatkan atau memasuki pergumulan, saudara. Malaikat merepresentasikan Allah sendiri datang kepada umatnya. Dan di dalam hal ini bergumul dengan Yakub face to face, bahkan dengan fisikal juga.
Di sini jelas kondisi umat yang tertekan dalam pergumulannya bisa saja merasa Tuhan itu begitu jauh. Sekaligus saudara, dalam waktu tempo yang tepat Tuhan mengirimkan utusannya sehingga umatnya dikuatkannya kembali. Oleh sebab itu di dalam pergumulan apapun engkau di tengah society ini, pekerjaan, keluarga, sampai pergumulan gereja sekalipun saudara, jangan menyerah, namun datanglah kepada Yesus apa adanya. Di dalam doa dan kesungguhan yang tulus dan tekun, kekhawatiran itu meruwetkan problema hidup ini menjadi lebih ruwet. Padahal problemnya itu bisa sederhana. Tetapi khawatir adalah bunga yang harus engkau bayar dari kesulitan yang tengah berlangsung itu apabila engkau mencoba mengatasinya sendiri. Maka saudara, bersungguhlah di dalam baktimu dan mencintai Kristus Yesus Tuhan itu. Itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi saudara. Ingat-ingatlah engkau. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau dan engkau tidak dibiarkannya goyah. Inilah firman satu pernyataan yang lugas sekali. Saudara, di dalam kasus Yakub ini dia bergulat dengan malaikat sepanjang malam sampai dia dipukul sendiri pangkal pahanya dan terpelecok. Ayat 25. Namun ia tetap bergulat dan tidak membiarkan malaikat itu pergi sampai Yakub diberkati. Saudara, kelihatannya seolah-olah satu dilema. Yakub ini sedang sesak hati, begitu khawatir menjelang perjumpaannya dengan Esau, dan malaikat itu datang bukannya menolong, memberikan kata penghiburan, perlindungan, tetapi justru menambah trouble dengan memukul sendi pangkal pahanya hingga dia pincang. Kok sepertinya Tuhan menambah problemnya? Tetapi harus diingat saudara, justru apapun yang datang dari Tuhan, yang seolah-olah kesulitan itu seyogianya, sekali lagi, itu seyogianya membangun dan memberikan kemenangan. Bahkan saudara tahu, Yakub sekarang diberi nama baru, yaitu Israel, bagi bangsanya, bagi nama pribadi dan menjadi nama bangsanya sampai hari ini. Oleh kegigihan Yakub itulah memegang Tuhan, akhirnya dia diberkati dan dia menjadi kuat dan strive di dalam pergumulan itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ini harus menjadi pegangan kita semua. Di dalam kesulitan, kekhawatiran apapun, sedalam apapun kekecewaanmu, sakit hatimu, deritamu, baik di tengah keluarga, publik, bahkan gereja sekalipun, hingga engkau seperti burung Raja Wali yang patah sayapnya. Jangan pernah engkau kecewa dan putus asa terhadap semua bentuk kesulitan ini. Apalagi di dalam persekutuan umat, tetaplah berpegang kepada Kristus Yesus dengan kuasanya dan yang maha dahsyat kekuatannya untuk mengangkat engkau, memenangkan engkau, hingga hidupmu menjadi bersemi kembali, berbuah-buah dengan sukacita kemenangan. Saudara, ini adalah sangat baik untuk direnungkan. Iman penyerahan totalitas Yakub begitu kuat dan luar biasa. Sebab Yakub percaya apapun yang Tuhan lakukan bagi dia, baik suka maupun duka, pasti dengan tujuan indah untuk hidupnya, untuk komunitasnya. Firman Tuhan ini memberikan obat daripada keterjepitan, memberikan jalan keluar, yaitu dapat diuraikan nomor 1 adalah pengakuan. Kejadian 32 ayat 10,
sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tujukan kepada hamba-Mu ini. Demikianlah sudah sewajarnya aku ketidaklayakan ini hingga diangkat kembali oleh tangan kasih Allah yang rahmani. Ini adalah satu pengakuan yang jujur, saudara, di dalam kita menghadap Tuhan dalam doa. Yang kedua adalah petisi, yaitu permintaan. Ayat 11, doa yang tulus dan tak berkeputusan. Oh Tuhan, lepaskanlah aku dari tangan kakakku, karena Tuhan telah berfirman bahwa Dia akan berbuat baik kepadanya. Bahwasanya ketulusan doa itu membawa pengampunan dosa serta menepis semua kegelapan. Yang ketiga, teguh di dalam iman tersebut, persistent in faith, ayat 24 dan 30. Pergulatan Yakub dengan malaikat tersebut sebagai satu bukti imannya yang teguh tersebut. Maka oleh karena iman yang demikian itu dia mendapatkan anugerah Allah. Baik hari esok menjelang hari esok yang cemerlang. Yakub bukan lagi seorang penipu, tetapi dia sekarang menjadi tentara Allah. Hidup bagi Allah yang bertarung dengan tiada mengenal takut. Saudara-saudara semua, ini dapat kau dan aku lakukan di dalam setiap bentuk kehidupanmu. Bahwa iman yang teguh artinya bahwa engkau percaya dengan mendalam, dengan satu pengendalian, dengan satu kesadaran atas kuasa Kristus Yesus. Seperti kesaksian Yakub di ayat 30. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jangan pernah menggerutu kepada Tuhan dan jangan pernah kecewa kepada Tuhan apapun yang Dia berikan. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Biarlah ini menjadi satu semboyan di dalam kita menghadapi pergumulan hidup hari demi hari bersama Tuhan sendiri. Tahukah engkau, saudara, bahwa sebenarnya pergulatan atau dengan kata lain pergumulan dengan Allah, bila engkau mau dekat-dekat dengan Tuhan, yaitu orang tidak bisa santai begitu saja bertemu dengan Tuhan. Inilah satu challenge apabila engkau berjalan bersama dengan Kristus Yesus tiap-tiap hari dan engkau bersedia mengimani firman-Nya, maka engkau akan senantiasa ada di dalam satu pergulatan. Bahwa akan ada malam gelap, kebingungan, goncangan, tapi ingatlah di situ pun sudah tersedia anugerahnya yang besar. Kadangkala berkat itu berlatar belakang seperti sutra yang koyak, yang dijahit, atau jalan yang terpincang-pincang. Allah akan selalu memelihara engkau asal engkau setia menjaga natur daripada relasimu kepada Tuhan dan gigih berpegang kepada Kristus Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah Dikau Tuhan oleh karena kebesaran kuasa kasih anugerah-Mu di dalam pernyataan berita firman ini. Tolong kami Roh Kudus di dalam kelemahan-kelemahan kami, agar di dalam setiap pergumulan hidup kami senantiasa berpegang kepada Kristus Yesus yang tiada taranya. Dari situlah kami mendapatkan kekuatan kami kembali, kesembuhan serta pengharapan kami, serta kenyamanan hidup. Tuhan, tolonglah kami agar perjalanan hidup kami ini boleh menjadi perjalanan yang berkenan dan memuliakan Dikau Allah Bapa surgawi. Syukur kami panjatkan bagi-Mu saja, sukacita dan hormat kami bagi Dikau sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan bimbing aku
kita masuk dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita ungkapkan secara bersama-sama. Akan mohon kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya congratulations atas Ibu Mada yang minggu lalu berulang tahun. Happy birthday. Tuhan memberkati. Ada lagi yang berulang tahun? Tidak ada? Atau hal-hal lain? Doa khusus? Oke, mari kita berdoa. Setelah itu kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bahwa di dalam setiap kehidupan kami, Allah senantiasa mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan umat. Tolong kami Roh Kudus untuk tinggal setia senantiasa kepadamu Tuhan. Di dalam kasih kemurahan Kristus Yesus kami mensyukuri atas Ibu Mada yang berulang tahun minggu lalu. Tuhan berkati dia dan keluarganya, agar di dalam hidupnya Tuhan benar Dikau Yesus yang menjadi kepala daripada rumah tangga ini. Berkati Tuhan di dalam jalannya sehingga baktinya hidup sehari-hari memuliakan Dikau. Tuhan terima kasih. Berkati juga semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Begitu juga yang streaming online, di dalam segala hal yang diperlukan Tuhan memberikan kelimpahan kecukupan. Di dalam segala hal yang diperlukan Tuhan berikanlah kami kesembuhan. Serta begitu juga yang diinginkan Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu saja kiranya Engkau kabulkan. Berkati gereja-Mu Tuhan di dalam pelayanannya, baik pagi, siang maupun sore. Bahwa firman-Mu boleh diberitakan. Kabar keselamatan bagi seluruh umat. Di atas segala-galanya Tuhan sempurnakanlah doa kami. Kami juga serahkan negara ini dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikanlah inisiatif-inisiatif yang daripada Dikau ya Allah, supaya pimpinan-pimpinan negara ini boleh menjalankan kepemerintahannya dengan berdasarkan taat dan patuh kepadamu. Di atas segala-galanya Tuhan kami sungguh bersyukur atas kasih Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk persembahan, sebelumnya akan saya bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumen praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian.
Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan telah pimpin kami di dalam kehidupan kami minggu-minggu ini. Tuhan berikan rezeki kepada kami, berikan kesehatan. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan puji syukur kami kepadamu. Pergunakanlah persembahan ini untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu saja di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita menyanyi pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 19, bait 1, 3, dan 5. Saudara, ibadah ini baru saja berakhir, tetapi kesaksian dan pelayanan-Mu baru saja akan dimulai begitu Engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, tetaplah hidup di dalam jalan Tuhan, apa yang Kau lakukan dan apa yang Kau perbuat, sehingga dengan demikian Allah dipermuliakan dan Kristus Yesus dinyatakan di dalam tingkah perbuatan kita dari waktu ke waktu. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin.
silakan duduk saudara saat teduh dan ibadah selesai.